Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Fi hadha as-sabah al-mubarak. Alhamdulillah nastati an najtami maratan ukhra fi hadha al-makan. Nah, liajli mada? Liajli at-taqallum. Qabla an nabda darsul al-yawm, hayya ندعو إلى الله تعالى وعسى الله يسهل لنا في تعلمنا. الفاتحة. أيوة. نعم، ماذا درسنا الآن؟ نعم، الحمد لله في هذا الصباح سنتعلم عن دين الإسلام. Nah, kita sebagai umat manusia, ya kan, kita mengetahui rukun-rukun iman dan juga rukun Islam. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman? Oke, ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, ya kan? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Oke. Ya, di pagi hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang iman-iman kepada kitab Allah. Ya. Oke. Kita mengetahui dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, Allah menurunkan nabi-nabi Allah untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama terhadap umat manusia. Ya kan? Seiring berjalannya waktu Nabi dan Rasul itu sebagai manusia, ya kan? Mereka pasti mengalami kematian, ya, sehingga manusia mengalami sedikit pergeseran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab untuk menjadikan ini sebagai pedoman hidup manusia, ya kan? Seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, ya, di mana di dalamnya pedoman-pedoman hidup kita mengetahui segalanya dari Al-Quran dan juga hadis. Ya, ini salah satu kitab Allah yang dimana kitab yang paling sempurna, yang mencakup semua kitab-kitab yang ada yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, ya, adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, ya, secara berangsur-angsur. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dalam hal ini adalah salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, mukjizat terbesar dan juga mukjizat yang paling abadi, ya, sehingga kita sebagai umat muslimin saat ini merasakan sekali pedoman hidup kita adalah Al-Quran, dan juga segalanya berada di dalam Al-Quran, sehingga kita saat ini merasakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam hadis kita mengetahui, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu bi kitabillah wa sunnatur rasulih, ya, yang artinya kutinggalkan untukmu 2 perkara terhadap kalian, tidak akan tersesat selama berpegang teguh terhadapnya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Rawahu Hakim. Ya, dari Al-Quran dan hadis kita mengetahui segalanya, ya kan, mengetahui segala hal, entah itu tentang peraturan, larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan tentram jika memang kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslimin. Oke, ya. Dalam Al-Quran, ya, kita akan mengetahui ternyata ada beberapa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Sekarang ada yang mengetahui apa itu iman terhadap kitab Allah?
yang dimaksud dengan iman terhadap kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Oke. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Kita mengetahui hal ini bahwasanya di dalam Al-Quran pun telah tertulis ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab kita yang kita gunakan saat ini, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah yang terkamil, yaitu yang paling lengkap di antara semuanya, yang dimana semua kitab itu hampir sama, dimana di dalamnya mencakup tentang keesaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, keesaan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sehingga kita sebagai umat manusia mengetahui larangan, perintah, kemudian anjuran dan lain sebagainya yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke? Dan sekarang kita akan lanjut. Dalam Al-Quran telah tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kita buka. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Oke, di sini ditekankan bahwasanya yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara-perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Oke? Ya, memang Al-Quran adalah salah satu kitab Allah yang memang yang paling sempurna, sehingga melengkapi semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, sudah paham? Oke, sebutkan kemudian sebelum kita lanjut, tadi ada berapa kitab-kitab Allah? Oke, ada 4. Sebutkan. Oke, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, kalian pernah mendengar apa arti suhuf? Suhuf? Ada yang tahu arti suhuf? Oke, arti suhuf yaitu wahyu yang diturunkan kepada nabi atau rasul yang berupa lembaran-lembaran. Sedangkan sedangkan kitab adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang berbentuk sebuah buku yang sangat lengkap. Oke, ya, ini yang perbedaan antara kitab dan juga suhuf. Ya, jadi apa perbedaan antara kitab dan juga suhuf? Oke, jika kitab tadi apa? Wahyu yang diturunkan kepada nabi yang berupa sebuah buku.
Kemudian apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul juga yang berupa lembaran-lembaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, oke. Sekarang waktunya untuk membaca bukunya. Oke, difahami. Oke, sudah paham nak? Semuanya sudah paham? Oke, sebelum kita selesaikan pelajaran kita pagi hari ini, Ustazah memiliki beberapa pertanyaan. Apa sebutkan ya kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya? Oke, silakan dijawab. Sebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Oke? Ya, ada. Silakan dijawab. Ya, benar. Kemudian soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Silakan dijawab. Oke, dan yang terakhir, soal yang terakhir, bedakanlah antara suhuf dan juga kitab. Ya. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Naktafi lahuna ta'alluminal yawm hayanadurullah ta'ala. Asallahu yunajihuna fi jami'i amalina al-fatihah. Ad-du'a bidayah. Allahumma fa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Ma'ana najah fi jamil umur. Nah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.